Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami di channel Kang Teknik ya. Oke, di video kali ini kita kedapatan lagi kerusakan pada freezer box ya. Dan di freezer box ini menurut informasi dari orangnya itu habis dibersihkan, ketika mau dinyalakan lagi itu tidak bisa dingin ya teman-teman ya. Nah, ini kita cek dulu seperti apa kondisi kerusakannya. Oke, di sini kulkas langsung kita hidupkan. 1, 2, 3. Oke, di sini kompresor sudah hidup ya teman-teman ya. Kompresor sudah hidup, fan juga hidup. Selanjutnya kita tunggu di area filter ini apakah terasa panas atau enggak. Nah, ini biasanya kalau misalkan freon yang normal atau sirkulasi nggak buntu ataupun sirkulasi nggak bocor, di bagian filter ini itu harusnya hangat ya atau panas ya. Itu pertanda sirkulasi freon itu normal. Nah, kalau misalkan dingin, ada kemungkinan freon itu habis ya ataupun mengalami kebuntuan. Nah, ini setelah menunggu beberapa saat, di sini untuk di bagian filter itu tidak ada panas sama sekali. Nah, ini selanjutnya kita sediakan manifold, karena kulkas ini pernah diperbaiki ya dulunya, dan juga dipasangi pentil, jadi tinggal kita langsung pasang seperti ini. Oke, di sini udah terpasang ya. Dan keterangan pada manifold di sini tekanan itu berada di bawah 0 ya teman-teman ya. Nah, ini di bawah 0. Di bawah 0. Yang pasti ini ada dua kemungkinan ya. Bisa jadi freon ini bocor. Yang kedua, bisa juga terjadi kebuntuan. Nah, ciri-cirinya mari kita simak ya teman-teman ya. Nah, untuk ciri-cirinya, nah untuk ciri-cirinya biasanya di area filter ini sedikit ada embun ya biasanya ya. Kalau misalkan terjadi kebuntuan itu ada embun. Nah, ini seperti yang teman-teman pegang, seperti ada embun ya. Di sini ada embun ataupun basah, itu adalah salah satu ciri-ciri kulkas yang ataupun freezer yang mengalami kebuntuan ya. Beda lagi kalau misalkan freonnya habis, itu tidak ada pembekuan seperti ini atau tidak ada embun seperti ini pada saat kita nyalakan ya. Nah, sekarang kita potong, dan di sini setelah kita potong nih, untuk di bagian kondensor itu juga banyak banget ya freonnya yang keluar. Nah, kebetulan di sini untuk cutter pipa saya itu juga hampir beku juga karena kena freonnya itu. Nah, jadi kesimpulannya pada kulkas ini yaitu kulkas ini mengalami kebuntuan. Untuk ciri-cirinya seperti yang saya katakan tadi. Kebetulan di sini sudah saya bersihkan, saya flashing, dan sudah saya ganti filter juga ya. Di sini kita langsung ke proses pemakuman. Ini kita tunggu sampai turun di bawah 0 ya teman-teman. Nah, setelah turun di bawah 0, kita cabut, kita isi cairan metil. Nah, ini kita isi cairan metil, lalu kita las ya. Las jangan sampai bocor untuk di daerah vakum. Nah, ini sekarang masuk ke proses pengisian freon. Nah, untuk pengisian freon sendiri untuk R134 ini kan kebetulan yang saya tangani R134 ya. Untuk tekanan pada saat kompresor itu hidup itu di kisaran 15 PSI ya. 15 PSI. Oke, di sini pastikan di area filter atau di area pengelasan yang kita las itu jangan sampai ada kebocoran ya. Ini filter udah kita ganti.
Karena untuk filter yang lama itu sudah kotor banget ya. Jadi penyebabnya buntu itu bisa dari di area filter, tadi bocornya itu di area ujung kapiler ya. Nah, oke, di sini setelah menunggu beberapa saat ya, di sini tekanan sudah turun, sudah naik di angka berapa ini, di hampir mendekati 50 psi ya. Nah, langsung aja kita hidupkan, kita tutup, langsung kita hidupkan. Oke, langsung kita hidupkan, otomatis nanti tekanan bakalan turun ya teman-teman ya. Nah, ini kulkas sudah kita nyalakan, dan di sini untuk tekanan itu udah mulai turun ya, udah mulai turun. Oke, kita tunggu. Di sini udah turun di 30 psi, turun di 25 psi. Oke, di sini udah turun di 20 psi ya teman-teman ya. 20 psi, dan di filter udah mulai terasa hangat. Nah, untuk ciri-cirinya apakah pengisian freon kita itu berhasil atau enggak ya. Biasanya ciri-cirinya kalau misalkan berhasil, di area filter itu akan terasa hangat ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan di area filter itu dingin ataupun embun, ada kemungkinan pekerjaan kita itu mengalami kebuntuan ya.